Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Robian Marstiadi, siswa UJT Prajabatan PLN Angkatan 79 di UP3 Ketapang, Kalimantan Barat. Okupasi jabatan saya yaitu Pelaksana Mandya Pemeliharaan Distribusi Tegangan Rendah. Dengan SKTTK inti melaksanakan pemeliharaan alat pengukur dan pembatas, dan SKTTK pilihan yaitu melaksanakan pemeliharaan alat pengukur dan pembatas pengukuran langsung dan tidak langsung. Menerima surat tugas dan perintah kerja yang berisi deskripsi penugasan bagi petugas pelaksana dari atasan untuk melakukan pemeliharaan APP. Mempelajari perintah kerja dan pengetahuan untuk pelaksanaan pemeliharaan, salah satunya mempelajari diagram pengawatan APP 1 fasa, 3 fasa pengukuran langsung, dan 3 fasa pengukuran tidak langsung tegangan rendah. Menyiapkan dokumen dan formulir terkait pekerjaan pemeliharaan APP diantaranya SOP penggantian KWH meter 1 fas prabayar, SOP penggantian KWH meter 3 fas pengukuran langsung, SOP pengujian error KWH meter dan CT, JSA, IBPPR, working permit, dan formulir berita acara. Menyurvei kondisi lokasi pekerjaan untuk pengisian JSA, kemudian dilanjutkan penyerahan dokumen-dokumen K2, K3 kepada bagian K3L untuk diperiksa dan ditandatangani. Kemudian mempersiapkan APD yang terdiri atas helm safety, rompi, sarung tangan, dan sepatu safety. Kenakan alat pelindung diri yang telah dipersiapkan. Selanjutnya, mempersiapkan peralatan kerja, material, dan alat ukur yang dibutuhkan untuk pekerjaan pemeliharaan APP. Sebelum turun ke lapangan, mengikuti briefing dengan atasan. Hal-hal yang disampaikan selama briefing diantaranya memeriksa kondisi personel, pembagian tugas, memberikan arahan terkait pekerjaan pemeliharaan APP yang akan dilaksanakan, penekanan bekerja dilakukan sesuai prosedur, dan penekanan faktor keselamatan. Briefing diakhiri dengan berdoa untuk kelancaran dan keselamatan kerja. Pekerjaan pertama yaitu pemeliharaan alat pengukur dan pembatas berupa penggantian KWH meter prabayar 1 fas. Memasuki persil pelanggan, pastikan lokasi pekerjaan sesuai dengan data pelanggan pada lembar perintah kerja. Setelah itu, meminta izin kerja kepada pelanggan. Setelah mendapatkan izin kerja dari pelanggan, gelar peralatan dan material kerja yang dibutuhkan, serta pasang rambu-rambu. Pertama-tama, catat sisa kredit pada KWH meter yang akan diganti. Pekerjaan dilanjutkan dengan memindahkan tuas MCB ke posisi off, lalu buka tutup terminal KWH meter. Kemudian, lepaskan kabel dari terminal KWH meter lama, diawali dari kabel outgoing fasa, outgoing netral, lalu kabel incoming fasa, dan kabel incoming netral. Karena kabel incoming fasa merupakan kabel yang bertegangan, maka kabel incoming fasa harus diamankan dengan isolasi elektrik. Tujuannya untuk meminimalisir potensi bahaya, yaitu tersengat aliran listrik. Setelah semua kabel sudah terlepas dari terminal, selanjutnya melepas KWH meter lama dan simpan di tempat yang aman. Pekerjaan dilanjutkan dengan pemasangan plat KWH meter yang baru. Setelah pelat KWH meter dipastikan terpasang dengan kokoh, selanjutnya memasang KWH meter baru pada pelat disertai mengencangkan skrup pada sisi kanan dan kiri KWH meter agar terpasang dengan baik. Setelah itu, melaksanakan wiring pada KWH meter baru diawali dari kabel incoming netral dan kabel incoming fasa dengan melepaskan terlebih dahulu isolasi elektrik dari konduktor.
Kemudian dilanjutkan dengan memasang kabel outgoing netral dan kabel outgoing fasa, lalu pasang MCB pada plat kWh meter. Periksa kembali pengawatan dan pastikan semua kabel sudah masuk pada terminal serta pastikan baut dalam kondisi kencang. Lakukan pengukuran tegangan dengan menekan shortcut 41 Enter, bandingkan dengan hasil pengukuran menggunakan voltmeter. Pastikan tegangan pada display kWh meter dan voltmeter sama, serta sesuai dengan standar tegangan pelayanan. Pasang tutup terminal kWh meter dan kencangkan bautnya. Pastikan tutup terminal kWh meter terpasang dengan rapat agar kWh meter dapat berfungsi dengan baik. Kemudian masukkan data token prepaid secara berurutan mulai dari keychain token, clear temper, set max power load, clear credit, dan electricity credit. Nyalakan kembali beban dengan memasukkan MCB, lalu pasang label. Selanjutnya, lakukan pengukuran arus dengan menekan shortcut 44 Enter, bandingkan dengan hasil pengukuran menggunakan ampere meter. Pastikan arus beban pelanggan tidak melebihi daya kontrak. Setelah diyakini kWh meter berfungsi dengan baik, lakukan penyegelan dilanjutkan dengan membuat berita acara yang kemudian dibubuhi tanda tangan oleh petugas dan pelanggan. Pekerjaan kedua yaitu pemeliharaan alat pengukur dan pembatas pengukuran langsung berupa penggantian kWh meter pasca bayar 3 fas. Pekerjaan dilakukan untuk kWh meter yang digunakan pada tower provider telekomunikasi. Berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan sebelumnya, kWh meter terindikasi rusak karena hasil pengukuran arus pada fase S tidak sesuai dengan pemakaian. Oleh karena itu, perlu dilakukan penggantian. Sesaat setelah tiba di lokasi pekerjaan, persiapkan peralatan dan material kerja yang dibutuhkan. Memasuki persil pelanggan, pastikan lokasi pekerjaan sesuai dengan data pelanggan pada lembar perintah kerja. Pertama-tama, periksa segel pada kWh meter. Jika segel dalam kondisi baik, pekerjaan dapat dilakukan. Catat stand akhir pada kWh meter yang akan diganti. Pekerjaan dilanjutkan dengan memindahkan tuas MCB ke posisi off, membuka segel, lalu buka tutup terminal kWh meter. Kemudian lepaskan kabel dari terminal kWh meter lama, diawali dari kabel sisi incoming atau sisi sumber dan mengisolasinya menggunakan isolasi elektrik karena kabel incoming merupakan kabel yang bertegangan. Tujuannya untuk meminimalisir potensi bahaya tersengat aliran listrik. Lalu, lanjutkan dengan melepas kabel sisi outgoing. Setelah semua kabel sudah terlepas dari terminal, selanjutnya melepas kWh meter lama dari papan montase dan menyimpannya di tempat yang aman. Memasang kWh meter baru pada papan montase, kencangkan mur dan baut pada sisi kiri dan kanan kWh meter. Lalu, melaksanakan wiring pada kWh meter baru dimulai dari kabel yang tidak bertegangan, yaitu sisi outgoing dan netral incoming. Kemudian dilanjutkan dengan memasang kabel fasa sisi incoming ke kWh meter baru dengan melepaskan terlebih dahulu isolasi elektrik. Kencangkan baut pada terminal kWh meter. Periksa kembali pengawatan APP dan kekencangan baut pada terminal kWh meter. Pastikan sudah benar sesuai dengan diagram pengawatan dan standar perusahaan. Jika sudah, pindahkan posisi tuas MCB ke posisi on untuk memasukkan tegangan. Lalu, lakukan pengukuran tegangan fasa netral dan fasa-fasa menggunakan voltmeter. Pastikan hasil ukur tegangan fasa netral pada display kWh meter sama dengan menggunakan voltmeter dan sesuai dengan standar tegangan pelayanan. Kemudian lakukan pengukuran arus. Bandingkan hasil pengukuran arus pada display kWh meter dengan hasil pengukuran menggunakan ampere meter sama, serta arus beban pelanggan tidak melebihi daya kontrak.
Selanjutnya, lakukan pengecekan putaran fasa menggunakan fase sequence tester. Putaran fasa menunjukkan ke arah kanan atau searah jarum jam menandakan putaran fasa sudah sesuai standar. Pasang tutup terminal KWH meter dan kencangkan bautnya. Lakukan penyegelan KWH meter. Terakhir, mengisi berita acara. Pekerjaan ketiga yaitu pemeliharaan alat pengukur dan pembatas pengukuran tidak langsung berupa pengujian berkala error KWH meter dan CT. Memasuki persil pelanggan, pastikan lokasi pekerjaan sesuai dengan data pelanggan pada lembar perintah kerja. Setelah itu, meminta izin kerja kepada pelanggan. Setelah mempersiapkan atau menggelar peralatan kerja yang dibutuhkan, pekerjaan diawali dengan membuka kotak APP, segel, dan tutup terminal KWH meter. Kemudian dilakukan pengecekan secara visual terhadap pengawatan APP, apakah sudah sesuai dengan standar perusahaan. Pada pekerjaan kali ini, alat uji yang digunakan yaitu Calmet. Untuk uji error KWH meter, pasang aksesoris kabel tegangan, arus, dan photoelectric scanning head pada soket alat uji. Sambungkan klem arus 100 ampere pada kabel arus masukkan KWH meter, holder pada KWH meter, dan photoelectric scanning head pada LED yang ada di KWH meter, serta klem tegangan pada terminasi busbar output. Setting parameter pada alat uji diantaranya jumlah pengukuran, kelas meter, konstanta meter, dan waktu selama satu siklus pengukuran. Hasil yang didapatkan error KWH meter sebesar plus 0,037%. Dapat disimpulkan KWH meter masih berada dalam range kelas meternya yaitu kelas 0,5S atau toleransi errornya plus minus 0,5%. Selanjutnya dilakukan pengujian error CT. Sambungkan klem arus 1000 ampere pada kabel sisi primer. Setting parameter pada alat uji diantaranya rasio CT, burden CT, dan kelas CT. Hasil yang didapatkan, error CT melebihi kelas yaitu di atas 0,5%. Oleh karena itu, selanjutnya direkomendasikan untuk segera dilakukan penggantian CT. Dari penggunaan alat uji ini, parameter lain juga didapatkan seperti tegangan, arus, diagram fasor, dan urutan fasa. Rapikan kembali peralatan. Pasang tutup terminal KWH meter dan kencangkan bautnya. Lakukan penyegelan KWH meter. Terakhir, mengisi berita acara untuk ditandatangani petugas dan pelanggan. Kemudian dilakukan evaluasi pekerjaan untuk membahas catatan atau temuan yang perlu di-highlight selama pekerjaan pemeliharaan APP. Melaporkan hasil pekerjaan dalam bentuk berita acara kepada atasan yang memberikan pekerjaan.